Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah fi'liyah. Sebelumnya kita baca dulu bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenal jumlah fi'liyah, kali ini kita harus tahu apa itu pengertian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat. Jumlah itu kalimat. Fi'liyah itu kalimat yang diawali fi'il, kemudian berikutnya fa'il, dan berikutnya biasanya maf'ul bih, atau kadang tidak usah. Jadi titik-titik ini biasanya ada maf'ul bihnya, biasanya ada tidak ada juga. Nah, contohnya fi'il itu kan kata kerja. Di ini contoh qoro'a, sodiki Quran, telah membaca, sodiki temanku, Qur'ana Quran. Nah, ini qoro'a fi'il, sodiki itu fa'il. Jadi qoro'a kata kerja, sodiki ini pelaku. Jadi fi'il itu kata kerja, fa'il pelaku. Jadi ini kalimat seperti ini namanya jumlah fi'liyah. Ini fi'il, fa'il, maf'ul. Contoh kedua yaitu syahadat ukhti, YouTube, saudaraku melihat YouTube. Nah, fi'ilnya ini syahadat, kemudian ini fa'il, ini maf'ul. Nah, lihat, kalau fa'ilnya mudzakkar seperti nomor 1, ini qoro'a tidak ada taknya di belakang, fi'il madhi. Kalau ini fa'ilnya mu'annas, lihat fi'il madhi, belakangnya ada tak sukunnya. Jadi jumlah fi'liyah itu fi'ilnya selalu mufrad. Qoro'a, bukan qoro'u, qoro'a, bukan. Meskipun pelakunya tidak mufrad ya, seandainya ada pelakunya yang tidak mufrad, maka fi'ilnya selalu mufrad. Kemudian yang harus beda itu adalah masalah mufrad tadi, fi'ilnya selalu mufrad, tapi ada sesuatu yang harus sama. Antara fi'il dan fa'il harus selalu sama, yaitu kalau fa'ilnya mudzakkar, ini temanku laki-laki, mudzakkar, berarti ini qoro'a, mudzakkar juga. Tapi kalau ini saya ganti temanku perempuan, maka ini harus perempuan juga, qoro'at pakai ta. Nah, contohnya seperti ini, ukhti ini perempuan, saudara perempuan, maka ini pakai mu'annas juga, yaitu dengan tanda tak belakangnya. Itu. Kemudian ada contoh lagi yaitu kun mutafailan, jadilah orang yang optimis. Ini juga jumlah fi'liyah karena apa? Diawali fi'il, meskipun fi'ilnya fi'il amar. Sudah, itu penjelasannya. Nah, ada di qaidah ya, qaidah di atasnya. Lihat ada kaidah di atasnya. Nah, ini kaidah nahwu sorobnya. Jumlah ismiyah, nah ini kita bandingkan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, di bawahnya ada jumlah fi'liyah. Kenapa kok ada jumlah ismiyah? Ini adalah perbandingan, jangan sampai keliru ya. Kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim, kata benda. Contoh at-thalib dhahaba, seorang siswa telah pergi. Bandingkan dengan jumlah fi'liyah, yaitu pengertiannya kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya ini, lihat bandingannya. At-thalibnya semula di depan, di sini menjadi di belakang. Dhahaba semula di belakang menjadi di depan. Jadi kalau yang jumlah ismiyah siswa telah pergi, jumlah fi'liyahnya telah pergi seorang siswa. Tinggal balik ya. Nah, nanti kalau ada soal rubala, jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah, seperti ini caranya. Atau dibalik, rubala jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Jadi dibalik, kata yang pertama diletakkan nomor 2, kata yang kedua diletakkan nomor pertama. Dan dicek setelah itu kesesuaiannya. Oh, ini mudzakkar, ini harus mudzakkar. Ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. Untuk jumlah fi'liyah selalu mufrad ya. Dan yang ketiga, fi'il pada jumlah fi'liyah itu bisa berbentuk
atau selalu berbentuk mufrad. Nah, daiman ini selalu. Jadi fi'il ya, fi'il pada jumlah fi'liyah itu bentuknya selalu mufrad. Meskipun ya, saya tambahi, meskipun fa'ilnya itu musanna, jamak, tapi dia tetap fi'ilnya itu mufrad terus ya. Contoh ini, dhahaba tolib. Ini selamanya dhahaba, meskipun tolibnya saya ganti 2 orang siswa, tolibani. Ini tetap dhahaba, mufrad. Saya ganti jamak, tulabu. Ini tetap mufrad dhahaba. Nah, itu yang dimaksud selalu mufrad. Wayuwafiku, dan harus menyesuaikan atau harus cocok, harus sama. Apanya? Fi'il dan fa'ilnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Nah, saya ulangi, yang harus selalu mufrad fi'ilnya, tetapi ada yang harus selalu sama, yaitu antara mudzakkar dan muannasnya. Contoh ya, misalnya tolib ini kan mudzakkar pakai dhahaba. Coba saya rubah menjadi tolibatu muannas. Ini menjadi dhahabat, harus muannas juga. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga harus muannas. Itu yang dimaksud harus cocok fi'il dan fa'il dalam hal mudzakkar dan muannas. Ini yang penting. Nomor 3 ini sering orang melalaikan, ngecek itu sering salah, tidak dicek. Nah, diingat-ingat. Nah, sudah paham jumlah fi'liyah bedanya dengan jumlah ismiyah ya. Nah, sekarang kita coba dengan mengerjakan soal. Nanti ada perintah mengerjakan soal. Nih, di halaman berapa ini? Ada di halaman 46 ya. Di halaman 46 ada perintah tadrib awal latihan 1. Ayin, rubahlah jumlah ismiyah dari ayin, tentukan atau carilah mana jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah di bawah ini. Jadi kamu disuruh menentukan mana yang jumlah ismiyah ya, dari jumlah-jumlah fi'liyah di bawah ini. Di sini ada jumlah, ada jumlah fi'liyah, ada ismiyah. Nah, kamu suruh memilih yang ismiyah saja. Kamu tinggal yang fi'liyah, ditinggal, dibulati bisa. Atau dikasih keterangan di sini buka kurung. Ini jumlah fi'liyah ditulis di sini. Ini jumlah ismiyah ditulis belakangnya. Semuanya begitu, boleh cara begitu. Kamu harus ingat apa tadi jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya di depan, kata kerjanya di depan. Kalau jumlah ismiyah, kata bendanya di depan. Nah, kata benda atau kata kerja kamu harus tahu artinya. Mana ya yang kata kerja? Nah, itu. Kemudian ada lagi soal berikutnya yaitu tadrib sani. Nah, tadrib 2. Nih, tadrib 2. Perintahnya rubahlah jumlah ismiyah di bawah ini menjadi jumlah fi'liyah. Seperti contoh. Nah, ini. Hisham pergi ke Malaysia. Dijadikan jumlah fi'liyah, telah pergi Hisham ke Malaysia. Lihat, Hisham yang semula di nomor 1 di sini nomor 2. Safaro yang semula nomor 2 di sini nomor 1. Nah, setelah itu belakangnya tetap. Yang berubah hanya nomor 1 dan nomor 2. Nah, setelah begitu, dibalik begitu, dicek. Oh, ini sudahkah mudzakkar muannasnya? Ini Hisham mudzakkar, Safaro mudzakkar. Oh, berarti sudah cocok. Terus yang kedua dicek. Fi'ilnya harus selalu mufrad. Safaro sudah mufrad? Sudah, berarti betul. Seperti itu caranya. Nah, kemudian kita lanjut tadrib salis. Nah, latihan ketiga,
rubahlah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Nah, kebalikannya yang atas tadi. Seperti contoh, jadi ada jumlah fi'liyah, ibu meletakkan bunga di pot di vas bunga. Menjadi jumlah ismiyah, ibu telah meletakkan, ibunya di depan. Kalau ini telah meletakkannya di depan. Lihat ya. Jadi wadoat di sini nomor 1, di sini nomor 2. Al-um fa'il menjadi nomor 1. Nah, belakangnya tetap az-zahra fi mana? Az-zahra fi zahra. Oh, ini kok menjadi berubah? Harusnya sama. Nah, ini setelah dirubah, dibalik-balik, dicek ya. Al-um ibu berarti perempuan. Wadoa sudah perempuan belum? Sudah mu'annas? Oh, sudah, ini ada taknya sukun. Seperti itu. Jadi sudah dibalik terus dicek mudzakkar mu'annasnya. Itu untuk jumlah ismiyah. Jadi mubtada sama khobar harus sama. Mudzakkar mu'annas, mufrad, jamak, musanna dan seterusnya itu harus sama karena jumlah ismiyah. Nah, sekarang kamu lihat contoh-contoh berikutnya juga kamu rubah seperti itu. Jadi dibalik, kemudian dicek mudzakkar mu'annasnya, mufradnya, musannanya dan jamaknya. Karena jumlah ismiyah harus selalu sama. Kemudian tadrib rabi latihan keempat, yaitu rotib susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat atau jumlah fi'liyah. Jadi seperti contoh, ini ada kata-kata yang belum tersusun, kemudian disusun. Karena perintahnya menjadi jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya di depan, kata kerjanya di depan. Jadi ini dicari dulu mana ya kata kerjanya. Oh, ini fi'ilnya diletakkan di depan. Terus setelah itu kan harus fa'il, jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il. Nah, ini dicari fa'ilnya mana ya. Nah, fa'il itu kata benda, pelaku, temu. Dari arti bisa diartikan dulu di dalam, bandara, apa ini, mulai terbang atau landing pesawat. Nah, akhirnya menjadi pesawat landing di bandara. Nah, seperti itu. Jadi diartikan dulu, baru ditata, kata kerja dulu, terus pelaku, baru belakangnya ini pelengkapnya, sisanya diletakkan di belakang. Yang penting ini kata kerja sama pelakunya. Itu caranya menyusun, dicari dulu dari artinya. Nanti kalau ada yang sulit ditanyakan. Nah, kemudian soal yang terakhir ini tadrib khomis latihan 5. Buatlah kata-kata di bawah ini kan kata-kata menjadi jumlah fi'liyah seperti contoh. Ada kata wadoa, meletakkan, dibuat kalimat seorang telah meletakkan seorang musafir tasnya. Nah, kata kerjanya didulukan, meletakkannya dulu, baru pelakunya musafir, baru pelengkapnya belakang, maf'ul bihnya. Itu, jadi ada satu kata dibuat jumlah fi'liyah. Berarti kata-kata ini harus diletakkan di depan, terus ditambahi pelaku, kemudian pelengkap. Nah, seperti itu, sepertinya sudah habis. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.